benar puasa kita itu tidak batal, tetapi pahalanya tidak ada. Rasulullah SAW mengatakan, mensabdakan, laisa lahu min saumihi illal ju' wal 'atash. Tidak ada yang dia dapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaganya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada sampai detik ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan kemampuan, kita diberikan keikhlasan melaksanakan puasa. Selanjutnya mari kita menyampaikan atau mendoakan Rasulullah SAW dalam bentuk selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan ini saya tetap akan menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan puasa dan tujuan puasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Ketika Allah memanggil hambanya yang beriman dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, ya itu mengandung makna kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Panggilan dengan dimulai dengan ya berarti panggilan yang disertai dengan rahmah, pengasih, kasih sayang, disertai dengan rahim. Ya. Oleh karena itu Allah di dalam Al-Quran cuma satu kali saja memanggil orang kafir ya ayyuhal kafirun. Tetapi Allah banyak memanggil orang yang beriman ya ayyuhalladzina amanu, banyak betul. Artinya kasih dan sayang Allah itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, maksudnya ahlul kitab. Ya, ahlul kitab, orang Yahudi, orang Nasrani. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi kalau kita melihat tafsir, orang beriman itu sesungguhnya bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di akhir ayat la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya. Para penafsir mengatakan sesungguhnya yang bertakwa itu orang-orang yang beriman. Nah, kenapa diakhiri ayat ini la'allakum tattaqun? Artinya barangkali ada juga orang-orang yang beriman yang diwajibkan berpuasa tapi tidak sampai kepada derajat takwa. Nah ini. Makanya di akhir ayat Allah berfirman la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Jangan sampai tidak bertakwa. Sungguh sangat merugi bagi orang-orang yang sudah beriman tapi tidak sampai kepada derajat takwa. Apa itu takwa? Apa sesungguhnya ganjaran takwa? Nanti kita lihat. Tapi untuk sekarang ini saya ingin menyampaikan bahasa Arab sedikit.
la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tattaqun, kalian bertakwa. Ya. Kalian semua bertakwa, tattaquna. Kalau berdua saja, kalian berdua bertakwa, maka tattaqiyani. Kamu berdua bertakwa. Kalau satu orang, tattaqi, kamu bertakwa. Ya. Baik. Kembali kepada ayat tadi dikaitkan dengan puasa. Bagaimana prosesnya orang yang berpuasa itu mencapai derajat takwa? Ya. Saya akan kembali kepada kitab Al-Ghazali Ihya'u Ulumuddin. Dalam kitab itu Al-Ghazali mengemukakan tingkatan-tingkatan puasa atau tingkatan orang yang berpuasa. Ya. Untuk mencapai, untuk apa? Untuk mencapai derajat takwa. Jadi tingkatan pertama orang berpuasa itu hanya mempuasakan perut saja. Tidak makan, tidak minum. Dan mempuasakan kelamin saja, tidak berhubungan. Ya. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dengan pasangan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu puasa yang paling rendah. Hampir semua orang bisa saja melakukan itu. Ya. Berarti kalau kita berpuasa hanya perut dan kelamin saja yang berpuasa, ya, belum bisa mengantarkan kepada tingkat takwa. Belum bisa. Karena itu paling rendah. Nah, kalau kita meningkat kepada tingkatan puasa yang lebih tinggi lagi, maka yang berpuasa, semua anggota badan ini berpuasa. Tangan berpuasa, kaki berpuasa, mulut berpuasa, mata berpuasa, telinga berpuasa. Ya. Kalau kita mampu mempuasakan semua anggota badan ini, maka puasa kita meningkat ke derajat yang lebih tinggi lagi. Ya. Bagaimana puasanya tangan? Puasanya tangan adalah tangan ini diimsak, dipuasakan, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang, yang menyakiti orang, yang bikin orang sedih, dan seterusnya. Nah, bagaimana puasanya kaki? Puasanya kaki bahwa kaki itu dipuasakan untuk tidak berjalan ke sembarangan tempat yang tidak bermanfaat. Bagaimana puasanya mata? Puasanya mata adalah mata dipuasakan untuk tidak melihat pemandangan-pemandangan yang tidak benar. Pemandangan maksiat. Pemandangan yang tidak bermanfaat. Ya. Orang-orang ahli fikih mengatakan bahwa kalau tidak sengaja melihat pemandangan yang buruk, maka itu tidak menjadi persoalan. Tetapi ketika kemudian beberapa saat kemudian timbul hasrat untuk melihat yang kedua kalinya, pandangan yang kedua inilah yang bermasalah. Ya. Maka mata dipuasakan dengan melihat pemandangan-pemandangan yang indah yang membawa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Telinga, bagaimana mempuasakan telinga? Kita puasakan telinga untuk tidak mendengar suara-suara yang tidak bermanfaat. Suara-suara yang jorok, suara yang kotor, kita hindari untuk mendengar itu. Ya. Kalau begitu apa yang didengar? Yang didengar ialah suara-suara kalimat thayyibah, suara-suara dalam bentuk tilawatil Quran, dalam bentuk doa-doa,
salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikir. Itu puasanya telinga. Puasanya mulut atau lidah adalah dipuasakan lidah untuk tidak mengucapkan kata-kata kotor. Yang diucapkan kalimat thayyibah saja, baca Quran. Lidah ini bergerak melafatkan, mengeluarkan suara-suara yang bagus, yang thayyibah. Baca Quran, zikir banyak-banyak. Itu. Jadi kalau kita bisa berhasil mempuasakan seluruh anggota badan ini, ya, maka puasa kita meningkat derajatnya. Tetapi bagaimana kalau kita tidak berhasil, tidak mampu mempuasakan seluruh anggota badan ini? Apa akibatnya? Akibatnya tidak ada pahala daripada dosa yang kita dapatkan. Puasa kita tetap sah. Benar puasa kita itu tidak batal, tetapi pahalanya tidak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mensabdakan, "Laisa lahu min shaumihi illa al-ju' wal 'atash." Tidak ada yang dia dapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaganya saja. Oleh sebab itu, dalam keadaan seperti ini, tidak bisa mempuasakan anggota badan, seluruh anggota badan, maka belum bisa mengantarkan kepada derajat puasa yang lebih tinggi, yang mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, kalau kita berhasil mempuasakan seluruh anggota badan, maka puasa kita itu sudah meningkat, ya. Tapi belum sampai kepada tingkat takwa, belum sampai. Nah itu, maka puasa kita sekarang sudah sampai di mana? Mari kita evaluasi, sudah sampai di mana derajat puasa kita ini? Masihkah di tingkat yang paling rendah atau sudah meningkat lebih tinggi lagi? Nah, perlu dievaluasi karena tinggal beberapa hari lagi puasa berakhir. Orang sudah pada mudik pulang kampung, ya, untuk lebaran di sana. Puasa tinggal beberapa hari lagi, tidak sampai 10 hari lagi. Nah, 10 hari terakhir, hari-hari di mana Lailatul Qadar turun. Bagaimana puasa yang tertinggi? Puasa terendah, puasa yang lebih tinggi, pertengahan, puasa tertinggi. Nah, bagaimana kita bisa mencapai derajat puasa yang tertinggi? Ya. Menurut Imam Al-Ghazali, puasa yang tertinggi itu adalah puasa hati. Hati ini yang berpuasa. Nah, kecenderungan hati itu banyak, ya. Tetapi hati ini berpuasa untuk tidak terdetik di dalam hati itu perkara-perkara yang tidak diridhai Allah dan Rasulnya. Maka ketika hati itu berpuasa, hati itu diimsakkan, dipuasakan, ditahan. Mampu kita ini, mampu orang itu menahan hatinya untuk tidak cenderung untuk membicarakan aib-aib orang. Tidak cenderung untuk dengki pada orang. Tidak cenderung untuk ghibah pada orang lain. Tidak cenderung untuk mengadu domba orang lain. Tidak cenderung untuk menyiarkan keburukan-keburukan orang lain. Bersih hati daripada itu semua. Hati ini berpuasa dari semua yang negatif itu. Kalau begitu, yang ada di dalam hati apa? Yang ada di dalam hati adalah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta hari akhirat, pahala saja kecenderungannya hati itu.
baca Al-Quran. Hati ini cenderung untuk mendorong kita ngambil Al-Quran, baca Al-Quran, mendorong kita untuk i'tikaf, mendorong kita untuk salat, mendorong kita untuk berzikir dan berdoa. Itu puasa hati. Nah, bagaimana kalau ada urusan-urusan duniawi? Urusan-urusan duniawi yang berkaitan dengan agama, berkaitan dengan pahala, dan pahala itu berkaitan dengan akhirat, maka dalam hal ini kecenderungan itu tidak membatalkan puasa hati. Ya. Jadi bagaimana kita menyimpulkan ini? Kalau hati berhasil kita puasakan dengan benar, ya, maka seluruh anggota badan ini, lahir batin juga benar puasanya. Ya. Gimana tadi? Kalau hati ini sudah berpuasa dengan benar, maka seluruh anggota badan, lahir dan batin, itu benar puasanya. Ketika itu, seseorang sudah bisa mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sudah bisa mencapai derajat itu, maka perilakunya baik. Kalau melakukan tiba-tiba khilaf, maka segera dia kembali untuk menutup kekhilafan itu dengan kebaikan-kebaikan. Begitu seterusnya, dimanapun dia berada. Ya, ya. Baik. Apa sesungguhnya yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang bertakwa? La'allakum tattaqun, berpuasalah kalian, wahai orang-orang yang beriman, atas dasar kasih sayangku, aku fardukan kepada kalian untuk berpuasa. Kasih sayang Allah itu. Ya. Allah mewajibkan berpuasa karena kasih sayang. Allah tidak ingin kita ini menderita lahir batin di dunia. Allah menginginkan kita bersenang-senang di dunia, bahagia di dunia dengan bahagia di akhirat. Sebab kalau tidak ada puasa, orang bisa terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Maka ganjaran orang yang berpuasa cuma satu. Ganjaran orang yang berpuasa yang sudah mencapai tingkat takwa itu, ganjarannya cuma satu. Tidak banyak-banyak. Tapi dalam ganjaran yang satu itu semuanya ada. Ya. Baik, mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wahai orang-orang yang beriman. Ini potongan ayat saja. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhanmu. Siapa yang bisa melakukan bersegera kepada ampunan Tuhan? Yaitu orang-orang yang bertakwa. Yang puasanya sudah mencapai tingkat ketakwaan. Bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhanmu. Ya. Bersegeralah kalian kepada surga. Siapa yang bisa bersegera kepada, jangan ditunda-tunda, bersegeralah kepada surga. Siapa yang bisa bersegera kepada surga Allah? Orang-orang yang bertakwa. Ya, dalam berpuasa bulan Ramadan ini, orang-orang yang bisa menjadikan puasanya tingkat tertinggi, yang menjadikan dirinya bertakwa. Allah menyuruh dia bersegera kepada ampunannya dan bersegera kepada surganya. Arduhas samawati wal ard. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Itu gambaran yang diberikan kepada oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. U'iddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi ganjaran orang-orang yang bertakwa itu cuma satu, surga.
Tapi di dalam surga itu semuanya ada. Apa yang ada? Semuanya yang ada itu kesenangan. Tidak ada penderitaan dalam surga. Kesenangan. Nah, itulah surga. Itulah ganjaran orang-orang yang bertakwa. Maka bisa kita pahami kenapa Allah menyuruh kita, mewajibkan kita bertakwa. Karena Allah melihat, ini hambanya, ini kalau tidak dituntun ke surga, dia tidak akan sampai ke surga. Banyak maksiat yang dia lakukan, banyak kerusakan yang dia lakukan, maka tiap tahun berpuasa. Dan berpuasa itu endingnya adalah takwa. Ya, kita memang yakin memahami dari ayat-ayat Allah tadi, tidak semua orang beriman yang berpuasa itu mencapai derajat takwa. Nah, maka mudah-mudahan kita ini, kalau tidak semua orang yang beriman yang berpuasa mencapai derajat takwa, maka kita ini, mari kita usahakan supaya kita mencapai derajat takwa, dan di akhirat kita disiapkan masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di situ ada semuanya yang kita butuhkan, yang kita perlukan untuk hidup senang dan bahagia. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.